Kok- Baik, Bapak Ibu, di bagian ini ada struktur form IJPA. Di form IJPA itu yang yang sebelah kanan itu ada contoh gambar form IJPA-nya ya Bapak Ibu. Seperti itu skemanya. Terus di sini ada keterangan untuk box satu itu diisi dengan nama, alamat, dan negara eksportir untuk box satu. Untuk box 2 diisi dengan nama, alamat, dan negara penerima barang di negara tujuan atau kita bisa sebut konsaini. Terus di box 3 diisi dengan nama dan nomor sarana pengangkut, pelabuhan asal, pelabuhan bongkar, dan tanggal keberangkatan ekspor. Next. Untuk bagian box 4 di bagian deskripsi itu diisi dengan penomoran otomatis oleh sistem sesuai dengan barang yang dicantumkan dalam SKA. Tanda atau kode barang pada kemasan, jumlah dan jenis kemasan, deskripsi barang, terus ada HS code 6 digit barang di negara tujuan. Adapun catatan untuk box 4 sebagai berikut. Sehubungan dengan pos tarif HS kode 2103 90 220890 460120 dan 460191 dalam kasus khusus apabila barang merupakan produk tertentu yang memerlukan uraian khusus. Misalnya, produk kari instan dan gulai instan. Uraian produk tertentu tersebut harus dicantumkan. Terus yang catatan yang kedua, untuk setiap barang dalam bab 50 sampai dengan 63 HS Code, barang bahan yang dari Jepang atau negara anggota ASEAN, proses atau operasi yang dilakukan di negara-negara tersebut, serta nama negara-negara harus dicantumkan, atau jika bahan tersebut digunakan dalam produksi barang. Sebagai contoh, kalau garment itu biasanya eh, mencantumkan eh, Knitting in Thailand atau bisa begitu Bapak Ibu. Jadi kayak negaranya itu disebutkan negara Made in Thailand, khusus HS code 50 sampai dengan 63. Next. Untuk box 5 COO, untuk setiap barang menyatakan kriteria preferensi A sampai C untuk bisa mencantumkan A, AC, A, B, C itu mencantumkan bisa A, pakai skema ACU untuk akumulasi, terus DMI untuk de minimis, dan FGM untuk barang atau bahan yang dapat dipertukarkan, atau fungible good or material apabila berlaku. Untuk box 6 diisi dengan jumlah atau berat barang. Kalau jumlah itu bisa pieces atau berat barang itu bisa pakai KGM. Untuk box 7 COO itu diisi dengan nomor dan tanggal invoice ekspor. Untuk catatan box 7 itu invoice yang diutamakan adalah invoice TCI. Boleh memunculkan invoice lokal itu sifatnya opsional, boleh tercantum, boleh tidak. Tapi jika nomor invoice TCI dan invoice lokal itu sama, yang dicantumkan hanya invoice TCI saja.
Jadi yang kalau nomornya sama itu yang dicantumkan cukup TCI saja, Bu. Nomor invoice TCI saja, Bu. Untuk box 8 COO diisi dengan informasi tambahan seperti issued retroactively yang akan tertera otomatis jika SKA diterbitkan 3 hari setelah shipment date. Data nama dan alamat terkontri invoicing dan informasi tambahan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan seluruh dokumen pendukung ekspor. Untuk box 9 COO itu diisi dengan tempat dan tanggal, nama penanggung jawab, serta nama eksportir. Untuk box 10 itu berisi pengesahan dari IPSKA yang terisi otomatis dari sistem. Next. Berikut ini juga ada overleaf untuk form IJPA, yaitu keterangan barang A, barang diperoleh seluruhnya atau diproduksi seluruhnya di Indonesia, tidak ada bahan baku impor sama sekali. Untuk kriteria barang B, barang diproduksi seluruhnya di Indonesia secara eksklusif dengan bahan baku impor hanya berasal dari Jepang dan dibuktikan dengan COO IJPA impor. Terus untuk kriteria barang C, barang memenuhi ketentuan khusus produk yang tercantum dalam Product Specific Rules. Apabila apabila barang diproduksi seluruhnya di Indonesia dengan menggunakan bahan baku impor dari negara lain. Next. Berikut ini kesalahan yang sering terjadi saat pengajuan SKA Form IJPA. Yang pertama, kesalahan penentuan kriteria asal barang atau origin criterion. Lalu, HS code yang tidak sesuai, deskripsi barang yang tidak konsisten, kesalahan pengisian invoice, salah mengisi data eksportir dan importir, kesalahan pengisian gross weight atau quantity, tidak mengisi kolom remark yang seharusnya diisi, terutama yang menggunakan TCI. Terus, kesalahan perhitungan regional value content atau RVC, dokumen pendukung yang tidak lengkap, keterlambatan pengajuan SKA, ketidaksesuaian dokumen produksi, dan tidak memahami Product Specific Rule atau PSR. Next. Eh, Sebelum menutup materi ini, eh, saya juga ingin menambahkan perihal pencabutan form IJPA, Bapak Ibu. Masih banyak pelaku usaha atau impor eksportir itu yang belum mengetahui tentang perihal pencabutan form IJPA. Eh, Gini, eh, saya ingin juga setelah Bapak Ibu mengajukan pencabutan lewat sistem dan membawa dokumen fisik ke IPSKA, kita hanya mengajukan pencabutan di sistem. Jadi di sistem itu tertulis menunggu konfirmasi pencabutan ya Bapak Ibu. Jadi kita mengklik itu hanya statusnya menunggu konfirmasi pencabutan. Selebihnya pihak Jepang atau BC Jepang di pelabuhan terkait yang mencabutnya. Terus untuk berapa lama waktu pencabutan COO tersebut itu
menunggu konfirmasi pelabuhannya masing-masing. Jadi setiap pelabuhan itu punya waktu yang berbeda. Jadi kayak Tokyo dengan Nagoya itu apa namanya, proses klik pencabutannya itu berbeda. Jadi waktu dari pelabuhannya masing-masing di Jepang itu berbeda. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita hanya mengkonfirmasi pencabutan. Nanti selebihnya yang mencabut itu dari pihak Jepangnya. Gitu. Itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi saya sudah membacakan materi dan beberapa poin-poin yang ada di dalam form IJPA. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Pardiana. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Hafiz Yuda Sulistya atas penyampaian materi yang sangat informatif dan bermanfaat. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pemanfaatan SKA Form IJPA dalam kegiatan ekspor ke Jepang. Nah, terima kasih kepada Saudara Hafiz Yuda Sulistya atas penyampaian materi yang sangat informatif dan bermanfaat. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pemanfaatan SKA Form IJPA dalam kegiatan ekspor ke Jepang. Dan selanjutnya, sebelum memasuki sesi yang kedua, kami persilakan kepada Bapak Ibu eksportir peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menuliskan dulu di kolom chat. Nanti saat memasuki sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi, akan kita jawab satu persatu. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita memasuki sesi kedua, simulasi pengisian dan pengajuan SKA Form IJPA melalui sistem SKA bersama saya sendiri, Pardiana Wijayanti. Ya, Bapak Ibu, di sini sudah ada contoh draft simulasi untuk permohonan form IJPA, kurang lebih seperti ini, mulai dari produknya, kemudian nama eksportir, nama importir, invoice, nomor dan juga tanggal, quantity, gross weight, nilai FOB, negara tujuan, bahan baku impor maupun lokalnya. Kemudian ini kebetulan nanti simulasinya menggunakan by air ya. Kemudian POD-nya, mark and number, kemudian descripting barangnya. Tuh. Nah, langkah pertama, Itu Bapak Ibu maksudnya silakan masuk ke 500 yang itu SKA sama Renda kapan? ska.kemendag.go.id. Oh iya, dikasih fotonya ya Pak, biar laporan kasih. Kemudian ini kita pakai akun eksportir demo ya. Untuk Bapak Ibu silahkan login menggunakan akun OSS masing-masing. Kemudian kita masuk.
kurang lebih seperti ini tampilannya. Ada surat keterangan asal, DAB, dan juga lockout, ada berhendak. Kita masuk ke surat keterangan asal, kemudian pengisian form SKA. Nah, di sini kita klik buat baru. Karena kita temanya adalah IJPA, maka nama negaranya kita ketikkan Jepang. Untuk negara ekspor ke negara Jepang, bisa menggunakan beberapa form seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Afis, ada IJPA, RCEP, kemudian AJ. Nah, untuk yang konvensional, kita bisa menggunakan beberapa form seperti yang tercantum pada layar. Nah, untuk yang e-form hanya khusus IJPA. Nah, kita pilih yang e-form IJPA sesuai dengan tema kita kali ini. Untuk pilih kantor IPSKA-nya, karena ini akun demo, hanya bisa memilih ini. Kalau Bapak Ibu berada di wilayah IPSKA Jawa Tengah, silakan memilih IPSKA Provinsi Jawa Tengah. Kita klik selanjutnya. Nah, kita muncul tampilan seperti ini, ada header, good, dan summary. Untuk header, terdiri dari eksportir, kemudian penerima barang, rute transportasi, dokumen pendukung, ketentuan tambahan lainnya. Kita isi dahulu dari yang paling atas. Ini tadi untuk kantor IPSKA-nya disesuaikan dengan hak akses masing-masing dari perusahaan Bapak Ibu. Kemudian penanggung jawab kita isi. Untuk negara Indonesia, di sini sudah tercantum alamat dan kota perusahaan. Nah, jika Bapak Ibu merupakan perusahaan cabang atau anak cabang, bisa mengeklik tombol ini, apakah data alamat untuk permohonan berbeda dengan data profil. Kemudian kita isikan alamat, misalkan contohnya alamatnya adalah di Jalan Raya Solo, KM 12. Kotanya ada di Kabupaten Sukoharjo misal. Jangan lupa ini untuk ikut. Kemudian setelah itu kita masuk ke kolom consignee, penerima barang. Kita inputkan di sini contoh ya, Tokyo Jewelry Trading. Oke. Alamatnya di Tokyo. Nah, di sini karena e-form ya, jadi negara tidak dicetak. Nah, kalau untuk konvensional, tombol ini tidak perlu di-klik. Sehingga nanti nama negaranya akan tercantum dalam draft COO. Kemudian masuk ke kolom rute transportasi. Di sini saya akan menggunakan by air. Dengan kode darinya kita berangkat dari Soekarno-Hatta ke Tokyo. Kita ke Narita ya, coba ke Narita Tokyo. Oke. Untuk tanggal pengiriman kita pilih hari ini. Nah,
Bapak Ibu eksportir, catatan untuk misalkan by air itu jika berangkat di hari Minggu bisa mengajukan COO mulai dari hari Jumat. Jadi H-2 sebelum pesawat berangkat. Itu masih bisa untuk kita proses. Gitu ya. Kemudian kita upload. Upload. Kemudian nomor dokumennya kita klik. Nah, kurang lebih pengisiannya seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke dokumen pendukung. Kita upload untuk PEB-nya. Kemudian kita masukkan nilainya di sini menggunakan 80.000 US dollar. Kemudian dokumennya Kemudian ini daftar kemasan, Pak upload nomor dokumennya. Terkadang nomor packing list dan invoice itu sama ya Bapak Ibu. Cuman ada yang membedakan, mungkin ada kode PL atau A A atau B. gitu. Sesuai dengan perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Nah, oke, kemudian jika tadi seperti yang dijelaskan oleh Saudara Afis, untuk remarks itu bisa diisi dengan TCI jika menggunakan TCI. Jika tidak, tidak perlu. Atau catatan lain yang memang ingin dicantumkan dalam remarks. Untuk yang memakai TCI bisa mengklik kolom ini untuk mengisikan data-data lainnya. Mulai dari nama perusahaan, alamat, negara, nomor invoice, tanggal, kemudian nilai invoice, dokumen, dan lain-lain. Oke, setelah semua sudah terisi, kita klik simpan, Bapak Ibu. Oke, berhasil kesimpan dan kita masuk ke goods. Nah, di dalam goods ini kita masukkan nomor invoice. Kita upload. Kemudian kita masukkan total invoice-nya. Kita klik simpan. Jika Bapak Ibu terdapat lebih dari satu invoice, bisa mengeklik tombol add goods. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita
Masuk ke Nah, kita akan mengisi deskripsi ini ya Bapak Ibu. Keterangan ini bisa diisi, bisa tidak. Ini akan saya isi. Kuantitasnya kita isi Nah, kemudian kita masukkan HS code barangnya untuk hiasan silver. Ini opsional ya Bapak Ibu untuk kode HS menggunakan titik atau tidak. Kemudian ini kita ganti dengan kita masukkan kuantitasnya. Kemudian kita isi beratnya. Hingga FOB. Dulu kita masuk ke struktur biaya Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan ada komponen impornya ya Bapak Ibu. Jadi kita di sini akan memasukkan kode HS komponen impornya.
Nah, jika kita tidak tahu asal-usul dari bahan baku impor tersebut, kita bisa mengisinya dengan unknown. Atau jika misalkan memang ada negara yang kita tahu ya, bisa diisi sesuai negaranya. Kemudian ini nilainya untuk bahan baku impor. Oke. Nah, komponen B ini itu hanya diisi ketika kita ada bahan baku yang berasal dari Jepang juga, tapi dengan mengupload COO dengan skema yang sama yaitu IJPA. Kebetulan ini di simulasi ini tidak menggunakan itu, jadi kita kosongkan. Kemudian bahan baku lokalnya. Untuk pengisian nama supplier Bapak Ibu di cost structure ini diusahakan tidak menggunakan singkatan nama perusahaan. Jadi kita jabarkan lengkap. Misal gitu ya. Kemudian kita isi nilainya. Untuk pengisian cost structure pun itu lebih baik menggunakan bahasa Inggris. Karena kan ini sampai ke negara tujuan ya Bapak Ibu. Oke, kemudian kita masukkan biaya produksi. Misalkan di sini adalah kemudian oke. Nah, ini kolom profit. Ya, ya, sudah kita cek di sini total value-nya sudah sesuai ya Bapak Ibu 80.000 sesuai yang sudah diinputkan di kolom invoice maupun PEB tadi. Nah, rekomendasi di sini kriterianya adalah CTH. Kita cek dulu di PSR-nya. Apakah memang CTH? Kalau iya berarti kita menggunakan ini. Oke. Kemudian jika kita misalkan menggunakan Akcu bisa diklik. Kita klik simpan dulu. Oke.
Oke, sudah. Akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu di daftar goods. Jika kita mau melihat preview cetakan untuk memastikan apakah sudah benar untuk pengisian. Oke, seperti ini. Ini kita lanjutkan. Nah, ini untuk tampilan summary-nya, ringkasannya seperti ini. Jika kita tadi menggunakan uh, invoice pihak ketiga, ini centang. Rute transportasi sudah terisi. Dan pastikan Bapak Ibu dicek juga view filenya ini ada dokumennya semua ya Bapak Ibu. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya penolakan oleh tim ITSKA. Oke, sudah oke semua. Kita klik simpan. Simpan itu jika kita ingin menyimpannya dulu di draft ya Bapak Ibu. Jika kita mau langsung mengirim ke IPSKA, ini nanti bisa kita klik kirim ya Bapak Ibu. Nah, sebelum dikirim, kita pastikan dulu semua data oke. Kita klik. Oke, cetakan. Untuk memastikan lagi. Ini mantan. Kemudian kita kirim permohonan. Nah, sudah selesai, sudah terkirim ke IPSKA yang telah Bapak Ibu tuju. Ya. Ya, sekian teman-teman, Bapak Ibu perusahaan eksportir, simulasi pengisian dan pengajuan SKA Form IJPA. Selanjutnya kita akan memasuki sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab dan juga diskusi. Baik, di sini sudah ada beberapa penanya. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk Bapak Ibu yang mau raise hand boleh banget ya. Kita persilahkan untuk bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama, mohon izin bertanya dari KCC Kelas ya, Aji ya. Jika alamat eksportir sebelumnya masih sama, namun yang tersimpan di web IPSKA tidak tertulis desa, kecamatan, provinsi, namun langsung saja nama desanya tanpa tulisan desa di depannya, apakah perlu diisi pada alamat berbeda? Terima kasih. Oke. Saudara Afif bisa untuk menjawab pertanyaannya. Baik. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Aji dari PT KCC Glass. Terkait adanya perbedaan penggunaan kota, kecamatan, desa, atau provinsi, itu mungkin lebih baik disesuaikan dengan OSS saja ya Pak.
Tapi kita untuk pengecekan fisik biasanya kita menggunakan dokumen PIB. Kita berdasarkan PIB. Terus untuk pertanyaannya, apakah perlu diisi pada alamat berbeda? Alamat yang berbeda itu digunakan jika perusahaan mempunyai lokasi usaha yang berbeda dengan penggunaan induk atau pusat. Tadi yang sudah dijelaskan Mbak Pardiana waktu pengisian itu di box 1 itu dicentang Pak. Nah, di situ dicentang itu alamat yang berbeda itu digunakan jika perusahaan mempunyai lokasi usaha yang berbeda dan perusahaan induk atau pusat. Jadi waktu tadi apa penjelasan simulasi itu kan waktu pengisian bau satu ada centangan. Itu dicentang saja Bapak. Itu J. Ya, itu Pak Aji. Untuk penjelasannya, mungkin ada tambahan pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain, atau mungkin ada tambahan dari teman-teman IPSKA Jawa Tengah. Atau tanya jika ada penolakan, Sama Pak Aji. boleh sekali. Selamat pagi, Bu. Cek, Iya, apakah suaranya bisa didengar? bisa Ibu. Iya. Dengan Ibu Izin siapa? bertanya, Bu. Ini dengan Ibu Makfiro dari Eklat. Iya. Izin bertanya terkait file invoice third party yang sering kali kita upload di sistem, tapi ketika sudah tersending di SKA, maksud saya dari IPSKA-nya itu selalu menolak karena filenya tidak bisa terbaca atau terunduh. Sedangkan ketika kita pelaku usaha mau sending itu, filenya di kita bisa kita buka, tidak error. Itu karena apa ya, Bu? Karena seringkali kita mendapatkan case yang seperti itu, dan kita sudah mencoba compress file agar ukuran size ukurannya lebih kecil, namun tetap sama. Eklat ya? Ya, eklat ya. Iya, betul. Maaf, dengan Ibu siapa ini? Makfiro, Dari mana, Bu? dari Eklat, Pak. Oh, dari PT Eklat. Iya, betul. Baik, Ibu Mafiro dari Eklat. Oke, coba dijawab. Untuk TCI-nya itu sudah diupload di kolom TCI, betul ya? Tapi Iya, tidak betul. tidak terbaca oleh tim kami. Betul. Nah, Tidak bisa di-download dan error oke. konfirmasinya. Biasanya Ibu, kita menyarankan kepada eksportir itu untuk mengupload juga di kolom invoice lokalnya. Jadi diupload jadi satu dengan invoice lokal. Jadi misalkan di kolom TCI itu tidak tercantum, di invoice lokal itu sudah ada TCI-nya yang diupload jadi satu dengan invoice. Seperti itu. Baik, Oke, ada tambahan? baik. Terima kasih Mbak Diana. Saya hanya menambahkan sedikit, Bu. Sebetulnya ini ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tampilnya invoice TCI Bu di waktu di-upload ya Bu ya. Itu yang pertama itu jangan copy Bu. Maksudnya jangan copy data alias bikin baru Bu. Jadi kan biasanya kan kalau ada beberapa yang teman-teman itu bikin CO-nya itu ngopi data lama. Nah, itu coba Ibu
bikin baru. Jadi bikin baru, benar baru, tidak copy data lama. Terus yang kedua itu coba CO COO-nya Ibu yang TCI itu di backup atau di-upload di invoice lokal. Jadi di invoice, di bagian upload invoice itu kan ada apa namanya? Ya itu diklik, itu di-upload di situ. Jadi di backup di situ aja. Jadi kalau kita memeriksa biasanya kalau tidak tercantum di TCI, kita nyarinya di invoice lokal, Bu. Itu aja. Terus yang ada lagi faktor memang ada ukuran file. Ukuran file. Ukuran file itu juga mempengaruhi eh, masuk tidaknya uploadan tersebut. Memang itu ukuran file harus benar-benar diperhatikan. Yang yang lainnya juga seperti memang sistemnya sedang error, memang ada perbaikan mungkin dari PDSI. Dalam hal ini kita IPSKA cuma bisanya ya kita menyampaikan kalau memang sedang ada error dari pusat. Gitu, nggih, Bu. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, siap. Terima kasih Bu Mafiro. Mungkin ada pertanyaan lagi atau diskusi dari Bapak Ibu lainnya. Monggo, silahkan. Jadi memang TCE ini lagi banyak disorot oleh para eksportir Bapak Ibu. Jadi mulai dari yang invoice juga ya, invoice-nya itu tidak muncul di draft COO, kemudian uploadan TCI-nya nggak muncul, itu selalu ada yang WA ke kami, ke hotline, perihal hal tersebut. Nah, kita hanya bisa menyampaikan kendala-kendala tersebut ke Kemendak, seperti itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Izin bertanya lagi, Bu. Iya Ibu, silahkan. Tadi kan untuk penyampaian yang di materi yang pertama, itu sempat disampaikan kalau pengisian nomor invoice third party dengan invoice utama atau main invoice diperbolehkan sama. Sedangkan untuk update sistem SKA sekarang itu bukannya mengharuskan nomor invoice third party dan invoice utama itu harus berbeda ya, Bu? Oke, terima kasih Ibu. Jadi sesuai dengan edaran yang berlaku di Kemendak, memang barusan ini ya, kira-kira minggu kemarin ya. Minggu kemarin itu memang diberlakukan bahwa nomor invoice itu yang muncul hanya nomor invoice TCI jika menggunakan TCI. Untuk invoice lokalnya itu opsional. Seperti itu. Nah, jika ingin memunculkan dua-duanya, maka invoice lokal juga diklik. Gitu, dimunculkan dalam draft COO. Seperti itu, Ibu. Untuk nomor yang sama atau tidak, itu memang yang tidak boleh itu adalah form D. Untuk form D itu nomornya itu tidak boleh sama, sedangkan untuk yang sama yang muncul hanya nomor TCI-nya aja. Seperti itu. Gimana Ibu? Apakah sudah cukup jelas? Berarti ya untuk form lain selain form D itu diperbolehkan nomor invoice third party dan invoice utamanya sama berarti, Bu? Boleh. Tapi nanti yang tercantum hanya TCI-nya saja. Baik, Kak. Soalnya ini sudah pernah kita komunikasikan juga dengan IPSKA domisili kami. Itu terkait ya IPSKA Kendal itu kita dilarang untuk memberikan nomor invoice yang sama antara main invoice dan juga third party untuk semua form.
Sebenarnya udah pernah bertanya, ini kan di sistem yang tidak boleh form D aja, kenapa semua form harus diperlakukan sama seperti itu. Mm-mm. Jadi sebetulnya hanya untuk form D saja ya, Bu. Baik, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab dan diskusi kita kali ini. Oke, kalau tidak ada, maka sesi webinar kali ini untuk pemanfaatan surat keterangan asal IJPA kita akhiri ya Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dari tim IPSKA Jawa Tengah. Terima kasih pula untuk seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan webinar hingga selesai. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan mendukung peningkatan ekspor produk Indonesia, khususnya melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas preferensi tarif IJK. Apabila ada kekurangan selama pelaksanaan acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kegiatan Zoom Watasuka berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu. Untuk materinya akan kita share di grup juga ya Bapak Ibu.